Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa niqtada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghaliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ibadullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru Islam. Semoga Allah menjadikan tahun baru ini tahun baru bagi amal kita yang lebih baik lagi. Min abrokil awam alaina wa alaikum, dan Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sehingga pada saat yang akan datang mudah-mudahan ucapan, perbuatan, niat kita akan lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dalam kitab An-Nasaih Diniyah, dan judul yang akan kita baca adalah Islahul Qalb, satu hal yang sangat besar, yaitu perbaikan hati. Ya, ini urusan hati, urusan yang enggak kelihatan, tapi bukti ada hati terlihat dari perbuatan seseorang, saudara-saudara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ilum fid dharain amin. Qala وهو قطب الإرشاد سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد في كتاب النصائح الدينية إلى أن قال واصرف عنايتك إلى أمر القلب والباطن. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. Palingkanlah atau tujuan Anda, pandangan Anda, ya, perhatian Anda ke urusan di dalam diri kita ini dalam hal beribadah kepada Allah, ya, sebagai hamba Allah, agar memperhatikan hati dan batin kita. Hati dan batin kita. Ya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ke rupa-rupa kita, enggak lihat. Wah, sebulan ganteng, sebulan cakep, sebulan putih, sebulan dan ila akhirah, ya. Atau wa amalikum, dan amal saja yang dilihat gitu ya. Wah, kelihatannya Masya Allah ya, rajin ke masjid, sholat, bagus amalan-amalannya. Namun itu semua baru apanya di luar kelihatannya. Yang dinilai oleh Allah yang di dalamnya nih, ruhnya. Al-amal itu ada ruhnya, ya. Naam. Wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah melihat ke hati-hati kalian dan niat-niat kalian. Ya. Ketika kita berniat, enggak jauh dengan hati ini. Niat tempatnya di hati. Ya. Yang dilihat oleh Allah hati kalian dan niat kalian. Artinya ketika kita datang dari rumah kemari, apa niat kita? Bagus, yaitu dilihat oleh Allah SWT. Dan subhanallah, seorang ulama mengatakan ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan rumah kita mungkin 500 meter dari masjid ini. Dari rumah kita keluar niat saya mau hadir majelis taklim, perbuatan baik. Bismillah, di jalan Allah dia jalan. Di tengah jalan ada hal yang merubah, ya. Ada maksiat yang dia lihat, atau mungkin ada ucapan yang keluar yang kurang pantas. Kata imam salah seorang ulama, idza sahha aslul qasdi lam tadurruhu al-awarid. Kalau asal niatnya baik, ya, tujuan dari hatinya baik, ketika ada godaan-godaan di luar, mungkin dia tergoda sedikit,
tidak dilihat oleh Allah, dilihat dari asal niatnya yang baik. Oleh karena itu saudara, mari pasang niat yang baik. Bukankah kita sering dengar innamal a'malu bin niat. Selalu pasang yang baik, niat yang baik, ya. Nah, baik. Jadi jangan terkecoh dengan kelihatan orang. Bisa aja Allah tidak melihat rupa-rupa kalian dan amal-amal kalian. Kenapa? Ini bisa disetting. Rupa sekarang Masya Allah bisa di macam-macamin ya. Ada alat-alat make up. Si bulan misalnya bentuk muka ini ada A, B, C. Yang A bisa jadi C, yang C bisa jadi A dengan kecanggihan ilmu pengetahuan sekarang. Ya. Hidung dibentuk, mata dibentuk, muka dibentuk, dagu dibentuk. Bisa. Ketahuilah Allah tidak lihat rupa kita. Maksudnya hadis ini agar kita memperhatikan amar batin kita, di batin yang penting. Ya. Rupa tidak dilihat, amal mungkin saja bisa. Sembahyang, begitu datang ke al-sa'adah, habis maghrib sembahyang 20 rakaat. Bisa kan? Bisa. Padahal di rumah kagak sholat. Kenapa? Pengen dilihat sama Habib Ali, pengen dilihat sama Jawa Allah, Masya Allah subhanallah. Atau dia senang sama anak mertuanya, wah di depan mertua Masya Allah dah, ekstrimnya Masya Allah. Sedikit Masya Allah, tabarakallah. Di luar ngomongnya nggak benar. Hah? Bisa itu disetting. Tapi hati nggak bisa dibohongin, saudara-saudara. Hati itu tidak bisa dibohongi. Walaupun Anda membohongi, hati Anda bilang enggak. Baik, ambil contoh. Anda mau ke pasar, jalan, ketemu sama tetangga. Kan tetangga ada yang pengen tahu aja. Apa bahasa Betawinya tuh yang pengen tahu melulu? Hah? Apa? Oke, Mbak. Kepo. Orang ada yang kepo tuh, ya. Biasanya kalau tempat saya yang kepo tuh laki-laki, kalau di sini perempuan barangkali ya. Nah, kepo tuh. Mau kemana ente? Ini nggak mau, dia kebetulan mau beli emas lagi, ya kan? Kan nggak mau ketahuan. Oh enggak, saya mau ke Condet. Padahal bukan, dia mau ke Tamrin City. Mulutnya bilang saya mau ke Condet, hati dia bilang bohong lu ke Tamrin City. Pasti kok hati kita yang ngomong. Nggak mungkin hatinya sama dengan mulutnya ketika kita berbohong. Tidak mungkin. Hati nggak bisa dibohongin. Ya. Nah, jadi hati dari Allah benar tuh hatinya. Ya. Tapi kalau terlalu banyak dirusak, ya nanti juga kadang-kadang jadi sakit juga hatinya saudara-saudara kalau terlalu banyak bohong. Ya. Nah, baik, kembali. Jadi hadirin, Allah melihat hati kita, niat kita. Fahaggi gaulaka bi amalik. Maka buktikan kata-katamu dengan amalmu. Anak Islam. Baik. Mana bukti keislaman Anda? Saya sholat 5 waktu. Saya zakat kalau waktu memang ahli zakat. Saya haji kalau memang punya kemampuan. Dan saya sholat 5 waktu. Nah, itu betul, itu Islam. Dibuktikan keislamannya. Ya. Baik. Wa amalaka bin niat, dan ini innamal amalu bin niat, kan harus ada niat. Ketika kita sholat ada niat, kita mau hadir ngaji ada niat, mau berbuat baik ada niat. Apa sih itu niat? Satu maksud yang dibarengi dengan di dalam ilmu fikih, niat itu satu maksud yang dibarengi dengan pekerjaannya. Kalau secara umum niat mungkin minat, keinginan. Tapi dalam agama lain tuh, ya. Ada niat, ada azam. Ada niat, ada azam. Saya barangkali boleh artikan supaya mungkin azam juga bahasa Arab kan. Ada niat, ada minat. Ada niat, ada minat. Saya berminat. Saya berniat. Kalau dalam bahasa mungkin saya niat besok mau ke Bandung, boleh? Secara bahasa benar. Tapi kalau secara ilmu fikih, secara agama, niat itu satu maksud yang dibarengi dengan pekerjaannya. Saya ambil contoh yang mudah aja. Niat tepuk tangan. Maksudnya kan tepuk tangan, langsung. Niat megang kopiah, niat megang bangku, niat megang buku, niat ngangkat tangan. Ini niat. Tapi ketika kemauan kita, maksud kita tidak dibarengi dengan pekerjaannya, itu bukan niat dalam agama, azam. Contoh, Anda bisa jawab sekarang nih, bedanya. Saya niat memegang kopiah. Niat bukan?
Niat itu. Saya ulangi. Niat adalah satu maksud yang dibarengi dengan pekerjaannya. Maksud, kita punya maksud di hati, dibarengi dengan pekerjaannya. Niat tepuk tangan, niat pegang kopiah, niat pegang kitab. Saya ulangi. Niat pegang kopiah, niat tepuk tangan, niat pegang kitab. Langsung kan? Ada lagi begini. Saya niat megang kitab. Niat bukan? Bukan. Itu azam. Minat. Kalau barangkali di sini. Niat megang kopiah. Niat bukan? Bukan. Kalau niat megang kopiah, niat tepuk tangan, niat megang kitab. Jelas nggak nih keterangan saya? Kalau tidak barang dengan pekerjaannya, namanya azam. Barangkali bahasa Indonesianya minat. Ini perhatikan betul nih. Dalam ibadah kita nanti banyak dipakai. Ketika kita sholat, kan nggak begini. Usalli fardhu dhuhri, Allahu akbarnya dhuhur. Niatnya jam 9. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa dong. Kalau ngomong niat, kan nggak bisa. Dhuhur kita semua di waktunya dhuhur. Ya kan? Kan begitu. Ketika Allahu akbar, bareng deh masuk niat tuh. Ya. Baik. Jadi hadirin, amal kita dibuktikan dengan niat kita. Kemudian niat kita supaya baik, supaya bagus, harus ada ikhlas. Karena orang punya niat, tapi kadang-kadang nggak ikhlas. Bisa saja. Jadi suruh berniat juga dibarengi dengan ikhlas. Makanya ulama pintar, bukan wajib tuh. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Emang wajib itu lillahi ta'ala? Ente bilang usalli fardhu dhuhri, imaman makmuman cukup. Yang lainnya sunnah. Pakai lillahi ta'ala. Emang ada salat usalli fardhu dhuhri lil mertua? Ada? Enggak ada. Salah. Lillahi ta'ala. Itu kalimat lillahi ta'ala memperkuat apa ente? Ikhlas kita karena Allah. Kan itu karena Allah ikhlas. Ya. Itu ulama pintar, makanya jangan suka nyalain ulama ya. Mereka sayang benar sama kita. Mau kita jadi orang baik. Ya. Nah, baik. Jadi hadirin, kata Habib Abdul Haddad, buktikan ucapanmu dengan amalmu. Buktikan amalmu dengan niatmu dan ikhlasmu. Jadi ada niat dan ikhlas. Wa niyataka wa ikhlasaka, niat dan ikhlas ini bitasfiyati dhamirika wa islahi qalbika. Niat dan ikhlas ini tempatnya di hati. Enggak kelihatan kan hati? Bersihin tuh hati. Loh, kenapa mesti dibersihin? Sebab hati bisa burik, bisa bersih. Bisa karatan, bisa indah tuh hati. So bersihin. Ya, nanti apa penyakit itu diterangkan oleh beliau nanti penyakit hati ini, ya. Nah, fa innal qalba huwal aslu wa alaihi al-madar, karena hati itulah pusat perhatian Allah. Pusat segalanya di dalam hati kita soal amal. Makanya innamal a'malu bin lihat. Pertama niat yang baik, ikhlaskan amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dilihat oleh Allah. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi kita bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalb." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu benar semuanya. Kalau segumpal daging itu rusak semuanya. Apa dia? Hati, kata Nabi. Kalau hatinya benar, biasanya perbuatannya benar, saudara-saudara. Kalau hatinya enggak benar, walaupun dibuat mau kayak benar, bakal ketahuan. Kata peribahasa, ada api, ada asap. Ada gula, ada semut. Ya. Oh, saya mau pakai baygon, nggak bisa, nggak ada juga semutnya. Ya. Itu usaha lain. Jadi pasti tuh, kalau memangnya nggak benar hatinya ketahuan. Apalagi urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ketahuan. Ya. Nabi mengatakan kalau hatinya baik, baik semuanya.
Hatinya busuk semuanya. Bengkok semuanya, ya. Habis Allah mengatakan alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadzifhu minar rizqi wad daran. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, kata yang sahibul kitab dalam sebuah syairnya. Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan. Bertakwalah kepada Allah di depan orang atau di belakang orang, lagi sendiri atau di depan orang. Kenapa Habib Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah kamu lagi sendiri dan di depan orang? Sebab ada orang yang di depan orang lain sendiri lain. Di depan orang masya Allah khusyuk, sembahyang Allah, saking khusyuknya Allah, kayak benang-benang, di belakang orang Allahu Akbar, biasa aja. Ada loh orang begitu. Anda jangan tertawa dengan ucapan saya. Ada orang yang begitu. Di depan orang masya Allah, actingnya hebat sekali. Apalagi kalau dia mau nipu, pintar sekali tuh penipu, actingnya masya Allah. Ya. Bisa. Apabila bertakwalah kalian kepada Allah di depan orang atau di nggak ada orang lagi, sepi, nggak ada orang. Kepada Allah. Wa qalbaka nadhifhu minar rizqi wad daran. Bersihkan hati kamu dari kekotoran-kekotoran dan daki-daki. Apa tuh daki-daki? Iri, ria, ujub, sombong, hasud. Itu penyakitnya, daki-daki hati itu. Semua orang ada, saudara. Semua orang kecuali yang dijaga oleh Allah SWT. Kalau cerita Nabi ya, Nabi Rasulullah ya. Kalau yang model kita ini ada nih, ada sifat sombong, ria, ujub, hasud. Jangan dipupuk ini. Harus kita paham. Di mana bengkelnya? Sini. Bengkelnya duduk di majlis ilmu. Diterangin. Kalau kita pergi ke mall, nggak ada yang ingin soal hati. Ke pasar nggak ada, dagang oke. Jual beli naam. Di lapangan sepak bola nggak ada sepak bola. Yang di mana tempat ngurusin hati? Di tempat-tempat majelis ilmu atau ulama yang ahlillah. Itu yang perbaiki nanti. Baca Quran, ibadah, salawat kepada Nabi, itu memperbaiki hati kita, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi harus kita nih dalam hidup kita duduk-duduk di majelis-majelis yang semacam ini wajib. Wajib juga kita punya zikir. Wajib juga kita baca Quran, wajib kan? Ya. Terus lihat orang yang sedang menderita, bukan untuk menghina penderitaan itu, untuk bersyukur kepada Allah, itu memperbaiki hati kita juga. Ya Allah, alhamdulillah, ini orang buntung tangan anak sehat. Ya Allah, ini orang kok sebegini sakaratul mautnya. Serem. Kenapa sebabnya nih? Dicari, oh begini. Saya nggak mau begitu nggak begitu. Ya, kan urusan hati itu. Kalau urusan hati nggak usah ngomong, biasanya perbuatan kita yang menunjukkan nanti. Ya. Baru-baru saudara kita Habib Mustafa bin Salim Maulana Dewi meninggal baru ya. Itu orang masya Allah. Itu banyak kerja, tidak banyak bicara. Masya Allah hatinya. Senang nolongin orang, senang lihat orang senang orang maju, senang kepada guru-guru, bantu madrasah, bantu sana, bantu yatim. Masya Allah. Nggak banyak ngomong, orangnya diam aja. Mungkin suka duduk di sini. Terakhir sebelum meninggal masih ngimamin kita. Terakhir itu dia ngimamin dia. Ya, Allah rahimahullah rahmatullah. Itu contoh-contoh orang masya Allah. Ya, meninggalnya juga aneh. Orang biasa meninggal lagi sakit kelihatan ini, meninggalnya lagi nyupir mobil, lagi bawa mobil, di tol lagi. Orang kalau mau mobil di tol langsung habis gitu, kan bisa kena hati-hati. Enggak, pelan dulu. Dia bilang saya kenapa nih? Udah sadar. Kebetulan ada saudaranya tuh. Pinggirin mobilnya sampai di pinggir, sudah habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipilih surah oleh Allah, dijaga oleh Allah. Lagi bawa mobil dijaga sama Allah, di tol lagi. Itu Habib Mustafa tuh orang-orang ahli hati itu. Ya, dia nggak memerlukan pujian orang atau pendirian orang. Dia jamak dengan Allah SWT. Bahagia orang yang begitu, saudara. Memang itu yang dilihat oleh Allah SWT. Ya. Nah, baik, kembali. Jadi hadirin, hati itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita ya dengan Allah SWT. Fawajabal ihtimam bihi wa surful inaya ila islahi wa taqwim. Oleh karena itu, karena hati ini penting nih, diperhatikan oleh Allah, kita harus perhatikan benar-benar. Bersihin benar-benar. Ya. Wa huwa ani al-qalb. Mana yang harus diberi hati kita? Ya.
Kenapa sih? Al-qalb itu perubahan. Artinya qalbu itu yang berubah dalam bahasa Arab. Gal wa ma sumiyal insan illa linisyanihi wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubihi. Tidaklah manusia ini disebut insan karena banyak lupa. Orang kan banyak lupa. Tidak disebut hati karena banyak perubahannya. Mungkin ini hari Anda senang, besok enggak senang. Dalam beberapa detik saja kita bisa berubah. Yang mukmin bisa jadi kafir dalam hitungan detik, dalam hitungan menit. Dalam hitungan menit kita bisa dibenci kepada seseorang, dalam hitungan menit juga kita bisa cinta kepada seseorang. Begitu kan keadaannya? Nggak usah diterangkan, Anda bisa ini sendiri. Lagi ngomong baik, ada omongan aja satu, tak, langsung tuh hati berubah. Kurang ajar nih orang lain. Tuh kalau hati lainnya nih, ada tasirnya kepada badan kita tuh. Kalau sudah hati nggak benar di dalam, biasanya mukanya merah. Dimarah tuh. Hah? Hatinya lagi kesal hatinya, atau kupingnya merah, atau ngomong marah langsung. Dalam hitungan menit. Silahkan Anda lihat. Itu kan hati urusannya. Bisa benci, bisa cinta kepada seorang dalam satu waktu. Nah, orang-orang yang pandai mengurus hatinya ini memang nggak mudah, saudara. Perlu latihan, perlu riadah. Ya. Nah, ada satu riwayat, saudara. Lihat nih orang yang bisa ngurus hatinya benar. Dia punya anak sangat dia senangi, sangat dia cintai. Ceritanya nih, nah, dia punya hamba sahaya, diatur si anak ini diurus sama hamba sahayanya. Hamba sahaya, ya maaf, jangan usah lihat gitu ya. Maaf. Akhirnya, kalau tidak salah dia sedang pergi kemana? Ini anak diurus sama si itu hamba sahaya, main, ketiban batu mati. Berarti kan si hamba sahayanya nggak benar ngurusin anaknya nih. Ini anak disayangi luar biasa oleh orang tuanya. Udah, bingung si hamba saya, mati sudah saya. Mau dibunuh bisa hamba saya seperti benda, saudara-saudara. Ya, wah bisa dibunuh. Nah, sudah. Datang apa si tuannya itu akhirnya ngadep si hamba saya, udah bilang kelas saya pasti selesai sudah. Bilang, Tuan, anak cepatnya saja meninggal karena ketiban batu. Hatinya ngomong mau marah kepada orang ini, mau dia apa kan dia berbuat untuk hamba saya, dia bisa dia tuannya. Apa dia jawab? Antahur liwajhillah, engkau bebas karena Allah. Padahal anaknya mati gara-gara dia. Cuk, dia lihat bagaimana dia lawan tuh hatinya. Hatinya ngomong, ini orang kurang ajar, ini orang anak kamu yang paling saya mati ini. Dibalik sama dia, engkau bebas di jalan Allah SWT. Lihat tuh, bagaimana gak hebat tuh orang magomnya di sisi Allah SWT. Ya, bisa seperti itu, saudara. Kamu bisa ngatur hatinya tuh. Nggak mudah, saudara-saudara ya. Nah. Ada lagi satu lagi lain. Ini orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir. Tapi ini orang masya Allah biasa ngelawan hawa nafsu. Jadi kalau misalnya dia pengen minum, ya saya nggak mau minum. Pengen jalan, tidak, saya mau duduk. Ngelawan hawa nafsunya. Sampai dari sering ngelawan hawa nafsunya dia ini jadi punya ilmu kasyaf. Tahu orang gitu, mau apa nih orang? Dia paham. Dia bilang, tapi belum dari Islam nih, ya. Nah. Kedengeran sama satu orang Muslim, wah bahaya nih. Orang bakal beriktikad sama dia. Ini orang bisa disembah-sembah sama orang. Tahu urusan orang, datang begini. Wah hebat. Kayak wali. Dia bilang, gua bunuh nih orang. Dia datang ke situ bawa pisau. Mau dibunuh. Masuk, sat. Dia tahu. Ini orang yang Muslim ini yang mau bunuh dia nih pura-pura baik. Dia tahu nih. Kamu bawa apa di pakaian kamu? Pakaian. Bawa pisau, memang dia mau bunuh. Kamu mau bunuh saya? Iya. Kenapa kamu mau bunuh saya? Karena engkau kafir dan melakukan perbuatan-perbuatan seolah-olah engkau seorang wali min auliyaillah yang bisa mendalalkan orang lain.
Itu si kafir waktu dengar itu, kalau kamu misalnya langsung dia bilang, kalau kamu Islam saya tidak bunuh, tapi karena kamu kafir ini membahayakan, nanti orang i'tikadnya bisa rusak gara-gara kamu. Hatinya bilang jangan masuk Islam, dia lawan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hebat saudara, masuk Islam. Padahal hatinya bilang jangan masuk Islam kamu, dia lawan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bisa nggak kayak gitu coba? Ini nggak main-main nih urusan hati. Urusan hati kagak ada yang melihat kecuali kita sendiri dengan Allah. Nggak ada yang tahu. Ente ngomong apa dalam hati Anda nggak tahu. Yang ngelihat saya nih, semua hatinya lain-lain. Ya kan, Beb? Lain-lain. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Olehnya mata kita, hati kita, Allah tahu. Makanya kalau wali itu karena menjaga benar hatinya, kadang-kadang dia berbuat yang kita nggak paham. Ya apa nih orang berbuat kok dia begini gitu? Karena dia melihat yang kita tidak lihat. Dia melakukan satu hal yang Anda belum paham, dia paham. Kenapa dia bermain di hati, saudara? Dia bermain di hati. Ya, nah, ya itu ya, yang mensucikan hati itu zikir kepada Allah, ibadah yang benar, ya, bersedekah, punya mahabbah, punya rasa cinta kepada Allah SWT, kepada sesamanya, ya, nggak ngikuti hawa nafsu. Nah, itu akan membuat hati kita bagus, ya. Baik, karena dia mudah sekali berubah. Hatta qala alaihi salatu wasallam fihi innahu asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at ghalayanuha. Dari cepatnya hati itu berubah, dari baik jadi jelek, dari cinta jadi benci, cepat sekali berubahnya. Nabi mengatakan sesungguhnya hati itu lebih cepat berubah daripada gidir yang lagi panas. Itu kalau lagi panas bener gidir kan bisa terbuka tuh. Kalau lagi panas tuh kan blok bisa terbuka kan kalau kita nggak ini. Itu lebih dari itu, lebih cepat dari itu. Ya. Lebih daripada gidir yang panas-panasnya yang bisa terbuka gitu karena panas, hati kita lebih cepat berubah dari itu. Cepat sekali berubah. Nah, ini kan nggak usah saya tanyain, Anda sendiri kan paham. Pernah terjadi mungkin di dalam hati kita hal-hal semacam itu. Semua dari kita nih. Ya. Nah, baik. Wa kana alaihi salatu wasallam katsiran ma yad'u. Rasulullah sering sekali doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang merubah hati. Yang bisa merubah hati saya Allah. Tetapkanlah hati saya dalam agamamu, dalam aturanmu, dalam keinginanmu, dalam tujuanmu. Itu perintah Rasulullah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati saya dalam agamamu ya Allah. Agama kan luas tuh permintaannya, gak usah disebut semuanya. Begitu agama kan banyak yang baik, yang baik-baik, yang menurut agama baik, Nabi minta ditetapkan di situ. Kita juga begitu. Kapan kita baca doa itu kan biasa kalau tahiyat kan terakhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya ala dinika. Baca tuh, Nabi sering baca doa itu. Itu Nabi yang hatinya bersih. Nabi bersih hatinya. Ya. Baik. Wa yaqul innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati itu di antara jari-jarinya. Ini maaf, jangan dianggapkan jari Allah seperti jari kita ya. Yang maksudnya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala itu hati kita, ya. Nah, insya'a ghamaha wa insya'a zaqaha. Kalau Allah mau ditetapkan tuh hati. Kuat, bagus, baik, Allah tetapkan. Wa insya'a zaqaha. Kalau Allah mau disesatkan. Orang kafir nggak punya hati, punya. Komunis nggak punya hati, punya. Yahudi punya hati, punya. Tapi Allah tidak memberikan hidayah kepada dia, tetap aja begitu. Dengar azan Allahu Akbar, mungkin tetangga masjid, tetap aja nggak berubah. Tapi ketika Allah mau merubah hati seseorang, lihat Sayyidina Umar mengamuk kepada saudaranya, dengar, Wah, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Langsung berubah tuh hatinya. Gak apa ini Quran yang dibawa Muhammad? Iya, antarkan saya ke Muhammad. Berangkat kepada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kenapa? Allah mau. Makanya kita mesti ngalam sama Allah. Mesti minta sama Allah, jangan sombong, berdoa.
Makanya taruh doa itu maksiat, meninggal doa itu maksiat. Minta sama Allah, ya Rabb, sabit qalbi ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Jangan salah. Rabbi hati anak sih, insyaallah, mudah-mudahan anak bakal tetap. Belum tentu. Yang atur Allah bukan ente. Selalu kita minta, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ayo sama-sama, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Sering dah. Paling tidak di dalam sholat tuh ya, kita baca kan? Baca tuh. Di luar sholat juga kita baca, nggak apa-apa. Ya. Baik. Wa kana alaihi salatu wassalam idza halafa wajtadaha fil yamin yaqul la wa muqallibil qulub. Nabi suka ada sumpah. Kalau udah sumpah, kebenaran sumpah, Nabi takut terus langsung. Takut nanti salah sumpahnya, nggak benar, nggak ditepati, langsung la wa muqallibul, langsung dibayar tuh sumpahnya, dikafarati sumpahnya, nggak jadi sumpahnya, nggak mau beliau bersumpah. La wa muqallibil qulub, tidak, karena Allah ya, yang merubah hati seseorang. Ya. Wa qala ta'ala hakian fi min an Ibrahim khalilihi alaihissalam, wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, di sini ini yang dimaksud, yang di sini nih, di ayat ini. Jangan kamu hinakan ketika mereka umatnya Nabi Ibrahim kan dibangunkan. Ada abahnya, bukan abahnya sebetulnya kata ulama, itu bukan abahnya, pamannya. Ya, yang tidak mau iman. Ya. Jangan jadi hina saya oleh karena mereka, ya Allah, nanti yaumul qiyamah. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat itu anak, istri, saudara, bapak, ibu, lurah, presiden, camat gak ada artinya. Ente dengan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dari kekufuran, bersih dari kenifakan, bersih dari perbuatan-perbuatan hati yang tidak baik. Quran yang ngomong, illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan hati kita Allah perbaiki. Mudah-mudahan hati kita termasuk qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Minta kepada Allah ya. Karena itu kata Allah Haddad, fa'aris kullal hiris, usaha kamu sekuat tenaga. Rahimakallah, semoga engkau dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kamu sekuat tenaga. Moga Allah merahmatimu. Ala an ta'tiya rabbaka bil qalbis salim minasyirki wan nifaq, agar engkau nanti datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari sifat syirik dan sifat kemunafikan. Syirik oke lah, dia nggak beriman kepada Allah, murtad nggak. Kalau sifat munafik ada nggak kita nih? Kan Nabi masih tahu diantaranya di dalam makna sebuah hadis. Alamatul munafik ada 3. Alamatnya orang munafik 3. Idza haddatsa kadzib, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza atumina khan. Kalau ngomong bohong, janji ingkar. Kemudian kalau diri amanat, khianat. Tanyain sama diri kita, Anda pernah khianat enggak? Pernah ingkar janji enggak? Pernah bohong apa enggak? Kalau masih ada, berarti kita masih punya sifat munafik. Belum munafik kita, tapi punya sifat munafik. Ada enggak Pak? Jangan gak usah ngomong sama saya. Gak usah ngomong. Ada enggak tuh 3 sifat tuh kemunafikan? Tapi ini Nabi Allah bilang, datanglah kepada Allah tidak punya sifat syirik dan tidak punya sifat kemunafikan. Kita usaha. Di antara usaha-usaha kita kita berzikir baik, bagus, cari duit benar, ya. Hati-hati tuh. Tuh duit yang masuk bisa bikin ente ini uang kertas. Begitu masuk ente ambil bisa berubah, mulut ente bisa berubah. Akidah bisa berubah. Kalau diambil dari jalan yang haram, bisa berubah. Hadirlah di majelis taklim. Ya, majelis taklim, Habib ke kiai ke, ustad, ajengan, ustazah, bismillah. Yang penting masjid guru-guru yang benar, jangan guru-guru yang ngaco ya. Kan sekarang banyak guru-guru yang ngaco ya. Banyak guru-guru yang ngaco, nampurin Yahudi dengan Islam ya. Nah, segala macam. Ngomong yang enggak bisa sholat, bisa di sholat bisa di apa? Dikumpulin dulu. Misalnya ente mau pergi 10 hari, sholat isya 10 hari.
Maghrib 10 hari enak ya, jadi nggak usah sembahyang. Sholatnya udah kita bayar duluan. Ini ilmunya dari mana, saudara-saudara? Kan ini kan di dunia nih lagi begini, ini alamat kiamat nih, banyak bener, masya Allah. Makanya harus datang ke ngaji, hadir majlis, ke majelis-majelis yang baik, guru-guru yang baik. Saya nggak bilang, oh kalau majelis habaib terus pasti jadi baik. Enggak, majelis yang baik aja. Biasanya kalau yang baik orang kan ngomongnya bukan satu orang, gimana Pak? Enak, oh enak. Nah, kalau banyak yang ngomong enak, biasanya enak tuh. Ya, gitu. Datangi, saudara-saudara. Kita asah hati kita tuh di situ, di majelis-majelis yang seperti ini. Nah, baik. Mudah-mudahan kita datang kepada Allah jauh daripada sifat syirik dan sifat nifak. Amin ya rabbal alamin. Oh, lewat 9. Masyaallah. Nah. Baik. Suci dari apa lagi hati kita bersih daripada bid'ah wa munkaratul akhlak. Tuh bid'ah tuh tadi tuh, salat bisa digabung. Enggak ada sebabnya, ya. Bikin hal-hal yang tidak ada dalam agama. Ya? Mislul apalagi hadirin? Contohnya yang merusak hati kita tuh mislul kibri warriya wal hasadi wal ghish lil muslimin. Sombong, bangga dengan perbuatan kita. Hasad, iri hati, wal ghish lil muslimin, nipu. Contoh kibir, ghamtun nas wa bitul haq. Dia salah nih. Ente nggak boleh, nggak nerima dia salah, maunya benar. Orang yang nggak rendah tuh sombong tuh. Dia satu sekolah, satu kelas, tapi dia merasa lebih tinggi dari yang semuanya. Saya paling pandai, saya yang paling bagus. Kan ada salah di hati, padahal salah. Tuh sombong berarti Anda. Punya nggak sebiak begitu tuh? Awas jangan ditumpuk tuh salah tuh. Kalau ada orang yang nggak ada yang ngasih tahu, orang yang ajil, lihat dulu, Pak, ente salah nih. Wudhu mestinya muka dulu baru tangan, Anda tangan dulu baru muka, salah. Oh bener, jazakallah ya. Nah ini orang nggak sombong. Kalau orang sombong, ngajarin gue lebih pintar dari lo. Itu sombong deh tuh. Pak ngajarin gue lagi, sekolah di mana? Tahu nggak gue di sekolah? Di universitas. Waduh. SMA, S Lilin, S Doger, udah lihat semuanya. Jangan sombong begitu, saudara. Yang boleh sombong Allah. Kalau Allah mau sombong karena Allah paling kuasa, paling kuat, nggak mati, hidup selalu yang memberi kita rezeki. Allah boleh sombong, itu sombong itu sifat Allah. Jadi sombong itu nggak mau disalahkan, walaupun dia salah, terus merasa lebih dari orang itu sombong. Nah, terus apa lagi tadi? Kala waria, amal tidak karena Allah, ria. Amal tidak karena saya sembahyang karena mertua, ria. Tidak sembahyang karena mertua juga ria juga. Gimana jadinya tuh? Beramal karena orang ria, ninggalin amal karena orang ria. Jadi gimana? Amal kita karena Allah, ninggalin itu karena Allah, ngerjain juga karena Allah. Itu berarti Anda ikhlas, lawannya tuh mukhlis, tidak ria. Jadi amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, jangan ria tuh. Ya, kita misalnya bisa begini. Alhamdulillah. Saya bisa puasa 1 bulan Muharram sepenuh, kan boleh. Jangan sombong, orang lain gak bisa, gue bisa. Masuk gitu. Jangan. Alhamdulillah. Ini hidayah dari Allah, pertolongan Allah, sehingga aku bisa puasa 30 hari. Kalau nggak ada pertolongan, nggak bakal. Sandar kepada Allah. Ya. Kemudian apa lagi tuh? Jangan hasad. Hasad tuh iri, dengki. Ibu belum tentu tahu artinya hasad. Artinya hasad itu ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang. Si fulan baru beli mobil baru, tetangga. Si B baru beli mobil baru, kita A. B baru beli mobil baru. Tuh hati kita kesel, kenapa lu pakai mobil baru? Mestinya jangan lu yang beli mobil baru, gua yang punya mobil baru. Hasad tuh. Tuh dia gitu, hasad tuh namanya. Dosa tuh, hati-hati tuh. Hilangkan kebaikan kita tuh. Membakar kebaikan kita. Lihat orang beli mobil baru, kesel. Mudah-mudahan hancur mobilnya, mudah-mudahan tabrakan. Itu namanya hasud. Kalau yang nggak hasud, lihat orang beli, masya Allah, beli mobil baru, alhamdulillah, bagus mobilnya. Mudah-mudahan saya boleh dia ikut dong satu kali. Nggak ada kesel apa, senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ditambah lagi rezeki ente, insya Allah. Ini hari ente punya mobil, mudah-mudahan beli kereta api.
Bulan depan beli kapal udara. Nggak ada hasutnya tuh orang tuh, masya Allah. Jangan begitu. Mudah-mudahan hancur nih barang. Imam dia biar hancur, jangan dia yang punya mobil, saya yang punya mobil. Tuh hasut begitu. Tuh hasut yang begitu. Nggak boleh tuh. Haram, nggak boleh. Ya, nah, jangan. Ada lagi iri. Kalau yang barusan tuh dengki itu. Kalau iri itu ingin kepengen, tapi orang yang baik nggak mau juga. Si fulan beli rumah baru, ya Rob, anak kepengen ya Rob, pengen punya rumah baru kan si fulan. Boleh, iri itu namanya, masih nggak apa-apa, tapi kurang bagus. Kita selain aja pada Allah. Alhamdulillah dia bisa beli rumah, mudah-mudahan. Ya, insya Allah saya bisa beli rumah sendiri. Nggak kepengen kayak dia. Si fulan punya ini, saya kepengen ini. Itu iri namanya, masih nggak apa-apa, tapi kurang bagus. Yang kita boleh irikan siapa? Orang alim dan orang tukang sedekah, orang tukang baca Quran, orang yang amal baik itu iri. Ada yang iri nggak? Orang puasa terus iri, nggak ada. Orang tukang sedekah iri, jarang. Yang iri yang punya mobil, punya gedung, duit banyak, kita iri. Perempuan kalau ada yang lebih cantik dari dia, iri. Hah? Nggak ada yang iri. Oh, pengen, oh ini ulama, saya iri, kepengen kayak dia. Kayak jarang. Itu yang boleh iri. Yang boleh iri orang kepada ahli Quran, ahli sedekah, ahli khair, itu boleh iri. Ya. Nah, jadi iri nggak apa-apa, tapi lebih baik tidak. Orang ahli tegak nggak iri. Ya. Atau nipu kepada orang muslim itu nggak bagus juga. Nipu, dagang nipu. Gula airin jadi tambah berat. Beras airin tambah berat. Mungkin yang beli nggak tahu. Allah tahu nggak? Allah tahu. Allah tahu. Ya. Sekalipun satu titik hitam di malam yang gelap gulita, di batu yang hitam, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Wa syubhat dan semacam itu, ya. Jadi minta kepada Allah dibersihkan hati kita dari hal-hal yang semacam itu. Wajtahid wa syammir wa qul katsiran rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Fa bidzalika wasafallahu ar-rasikhina fil ilmi min ibadihi as-salihin. Selalu kita minta nih ayat Al-Qur'an nih, ya doa tapi bentuknya. Ya Allah, jangan sesatkan hati-hati kami. Setelah Engkau beri hidayah kepada kami, Islam sekarang kita iman kepada, jangan disesatkan, jangan sampai kufur, ya. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan kepada kami rahmat-Mu, ya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkaulah pemberi rahmat, yang pemberian apa saja daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan petunjuk, tidak sampai kesasar, selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya lurus, hatinya benar, nanti datang kepada Allah dengan biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin.